Jadi bagaimana kita bersaksi atas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita melihat bentuk lan rupa, kita melihat wajah dan bentuk daripada yang ada di dunia ini. Ketika Allah menciptakan setiap makhluk, pasti akan disertai bentuk lan rupa. Daripada bentuk lan rupa itu tadi, itu bahwasanya menunjukkan bahwasanya rahmat Allah, sholat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Dan ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada rahmat Allah, ditujukan kepada ciptaan Allah. Makanya setiap Allah menciptakan langit, bumi serta isinya pasti akan disertai bentuk lan rupa. Dari bentuk lan rupa ini tadi mewakili bahwasanya keberadaan daripada Rasulullah. Coba kalau ingin melihat sesuatu hal, maka yang menyampaikan daripada kemakhlukan itu pasti Rasulullah, tapi atas dasar pertolongan daripada Allah. Contohnya kita melihat langit, otomatis kita tahap pertama yang kita saksikan adalah keberadaan daripada langit. Makna keberadaan daripada langit ditujukan kepada keberadaan atau wujud Allah, bukan wujud langit. Ketika kita melihat daripada keberadaan daripada langit, maka pada hakikatnya kita melihat keberadaan daripada adanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami anbiya wa mursalin wa syuhada wa sholihin hajatina wa hajatukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita melanjutkan pengajian yang kemarin bahwasanya bagaimana kita membahas tentang wahdatul wujud dengan kalimat la ilaha illallah yang diletakkan kepada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kemarin sudah dibahas dalam judul mencari jati diri. Untuk selanjutnya pembahasannya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya piye? Jadi ketika kita bersyahadat atas keislaman kita dengan bersaksi adanya Allah dan bersaksi atas segala sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah dengan menyebut asyhadu alla ilaha illallah dan dilanjutkan dengan perintah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad itu utusan Allah dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagaimana kita memahami atas keberadaan daripada shollu ala nabi. Bagaimana Allah Ta'ala innallaha yusholluna alan. Ketika Allah memberikan suatu kehormatan atas Nabi Muhammad dengan sholawat Allah kepada Muhammad, maka shollallahu ala Muhammad shollallahu alaihi wa. Jadi makanya di situ bahasa wasallam itu bahasa keselamatan. Bagaimana kita memahami tentang kerahmatan dan bagaimana kita melihat tentang kerasulan. Jadi
Kalau kita membahas tentang kerasulan, bahwasanya rahmat Allah yang disampaikan kepada Muhammad, ajaran Allah yang disampaikan kepada Muhammad, perintah Allah yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah, yang di situ Nabi Muhammad diamanahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, itu tanda bukti bahwasanya Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi bagaimana ketika kita bersaksi dengan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi cara bahasanya Jawa itu ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu kan menyaksikan. Kalau menyaksikan tidak melihat, berarti kesaksiannya palsu. Jadi kita bersaksi atas adanya Allah, berarti kita harus bersifat menyaksikan. Nah, sedangkan menyaksikan Allah itu kalau kita membahas tentang asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan Allah, itu bagaimana kita memahami tentang hakul makhluki. Jadi hakul makhluki dan bagaimana Allah menciptakan berbagai macam makhluk atas diri kita. Contohnya asyhadu alla ilaha illallah, bagi mata yang menyaksikan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, bagi rasa yang bersaksi atas Allah. Terus di situ asyami'u, bagaimana pendengaran bersaksi atas adanya Allah. Terus bagaimana ketika kita membahas tentang kesaksian-kesaksian atas kemakhlukan yang terletak kepada diri manusia, semuanya wajib bersaksi atas asyhadu alla ilaha illallah. Itu tahap pertama ketika kita membahas tentang bagaimana kita bersyahadat atas Allah. Jadi kita harus sanggup, kita harus berusaha untuk sampai kepada mengenal makhluk satu sama yang lainnya. Bagaimana kehidupan kita bersaksi atas Allah, bagaimana pernafasan kita bersaksi atas Allah, bagaimana pendengaran kita bersaksi atas Allah, bagaimana penglihatan kita bersaksi atas Allah, dan bagaimana bentuk lan rupa kita bersaksi atas Allah, dan bagaimana kalam kita bersaksi atas Allah, dan bagaimana usaha kita bersaksi atas Allah, dan bagaimana segala sesuatu hal makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berhubungan dengan manusia wajib bersaksi atas Allah. Jadi untuk membahas wahdatul wujud itu harus mengenal satu sama yang lain. Ketika sudah mengenal satu sama yang lain, maka di antara satu sama yang lain tadi bersaksi atas keberadaan wujudnya masing-masing. Mengapa? Tahap pertama kita harus bersaksi atas wujud kita masing-masing. Nah, daripada wujud kita masing-masing tadi menunjukkan berbagai macam pertolongan Allah. Allah menolong kita fi wujudi illallah, dengan wujudnya Allah. Maka ketika di sini kita bersaksi atas wujud kita masing-masing, maka masing-masing daripada banyaknya suatu perkara tadi namanya la haula wala quwata illa billah, itu sifat pertolongan Allah. Dan bagaimana Allah menolong kita biwujudi illallah, ing dalem biwujudi illallah kelawan wujudnya Allah. Itu kalau kita membahas asyhadu alla ilaha illallah. Sedangkan kita akan melanjutkan pembahasan tentang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kita meletakkan kesaksian kita atas bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bagaimana kita menyaksikan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka di sini yang wajib disaksikan jasadnya Nabi Muhammad atau kerasulan daripada Nabi Muhammad. Ini ketika Nabi Muhammad masih ada, ketika Nabi Muhammad masih berada di dunia ini, dan kita masih sanggup melihat daripada keberadaan daripada Nabi Muhammad, maka kita bersaksi atas sifat dohir kita kepada Rasul utusan Allah. Kita bersaksi dan menyaksikan. Melalui apa? Dengan wasilah apa? Dengan keberadaan daripada jasad kita dan melihat keberadaan daripada jasad Rasulullah. Jadi bersaksi atas kemanusiaan daripada Muhammad itu sebagai nabi,
dan sebagai rasul. Tapi bagaimana ketika kita sudah tidak menemukan daripada keberadaan daripada Nabi Muhammad yang sudah meninggal ini tadi, maka kita wajib bersaksi atas kerasulan Muhammad sebagai pengganti daripada kesaksian kita atas keberadaan daripada Muhammad. Jadi kita bersaksi atas rahmat Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Termasuk bagian daripada kesaksian daripada sholat Allah atas Rasulullah Muhammad, itu termasuk bagian kesaksian kita atas jasad Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Kenapa? Seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini ila syaitoni, semuanya karena rahmat Allah, sholat Allah yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi bagaimana kita bersaksi atas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita melihat bentuk lan rupa, kita melihat wajah dan bentuk daripada yang ada di dunia ini. Ketika Allah menciptakan setiap makhluk, pasti akan disertai bentuk lan rupa. Daripada bentuk lan rupa itu tadi, itu bahwasanya menunjukkan bahwasanya rahmat Allah, sholat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Dan ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada rahmat Allah, ditujukan kepada ciptaan Allah. Makanya setiap Allah menciptakan langit, bumi serta isinya, pasti akan disertai bentuk lan rupa. Dari bentuk lan rupa ini tadi mewakili bahwasanya keberadaan daripada Rasulullah. Coba kalau ingin melihat sesuatu hal, maka yang menyampaikan daripada kemakhlukan itu pasti Rasulullah. Tapi atas dasar pertolongan daripada Allah. Contohnya, kita melihat langit. Otomatis kita tahap pertama yang kita saksikan adalah keberadaan daripada langit. Makna keberadaan daripada langit ditujukan kepada keberadaan atau wujud Allah, bukan wujud langit. Ketika kita melihat daripada keberadaan daripada langit, maka pada hakikatnya kita melihat keberadaan daripada adanya Allah. Daripada kita melihat daripada bentuk lan rupane langit, suatu kerahmatan Allah yang ditujukan kepada Allah supaya di situ kita diberi hidayah oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah daripada melalui bentuk lan rupa yang ditempatkan kepada wujudnya langit atau ditempatkan kepada Allah yang disebut di dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa saya menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Daripada keberadaan daripada semua makhluk pada hakikatnya gumantung atau ditempatkan atau bergantung kepada pertolongan Allah dan bertempat kepada wujud Allah itu sendiri. Makanya tidak mungkin ada langit kalau tidak ada wujudnya. Tidak mungkin ada langit kalau tiada Gusti Allah. Tiada mungkin bentuk lan rupa kalau bentuk lan rupa itu tadi tidak ditempatkan kepada wujudnya bentuk lan rupa itu tadi. Nah ini. Jadi bentuk lan rupa itu termasuk bagian daripada rahmat Allah. Nah, untuk mengingat kita kepada rahmat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi bagaimana kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika kita melihat bentuk dan rupa, maka kita melihat rahmat Allah. Ketika kita melihat rahmat Allah daripada kesaksian daripada ini tadi, kita harus bersaksi bahwasanya seluruh kerahmatan pada hakikatnya ditujukan kepada Rasulullah Muhammad. Dan keselamatan daripada wasalamnya tadi disampaikan kepada umat daripada Muhammad Rasulullah. Jadi bentuk daripada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita melihat bentuk dan rupa dan kita bersaksi atas wujudnya daripada yang ditempati bentuk dan rupa itu la ilaha illallah, dan kita bersaksi atas bentuk dan rupa sebagai sholat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Daripada bentuk dan rupa ini tadi membuktikan bahwasanya Allah menyampaikan suatu hidayah melalui bentuk lan
rupa sehingga Allah memberikan suatu pitutuh atau pengetahuan. Contohnya, kita melihat langit. Kalau langit tiada wujudnya, tiada yang menjadikan langit itu kelihatan. Langit itu disifati ada apa enggak? Tidak disifati ada. Padahal pada hakikatnya persifatan daripada adanya langit karena adanya Allah. Kalau tiada yang ada, langit cuma bentuk lan rupa, tidak akan pernah terlihat daripada bentuk lan rupa. Jadi yang menjadikan langit kelihatan adalah wujudnya langit. Yang menjadikan langit bumi seisinya dan yang menjadikan langit itu kelihatan adalah pada hakikatnya Allah. Itu sistem daripada wahdatul wujud. Nah, bentuk lan rupa termasuk bagian daripada warna yang menunjukkan bahwasanya langit itu dalam keadaan cerah atau dalam keadaan mendung. Kita melihat suatu warna. Ketika kita sudah nyampe kepada suatu warna yang kita lihat, maka di situ pasti ada suatu pituduh atau suatu pengetahuan bahwasanya langit dalam keadaan cerah atau dalam keadaan gelap. Nah, daripada pengetahuan gelap dan cerah, pasti di situ kita akan nyampe kepada rencana Allah. Kita akan mengetahui bahwasanya rencana Allah dan rencana Allah sifatnya fi'lu kulli mungkinin autar tuhu. Mengapa kok demikian? Ketika Allah menjadikan langit dalam keadaan gelap yang diselimuti dengan mendung, maka perencanaan daripada Allah mungkin akan terjadi suatu hujan. Ketika langit dalam keadaan cerah, mungkin Allah akan menjauhkan daripada hujan. Nah, itu semua karena dilihat daripada bentuk lan rupa yang di situ disertai dengan warna. Maka di situ. Jadi ketika kita melihat suatu bentuk lan rupa dan termasuk bagian warna tadi, ini termasuk bagian kita bersaksi atas solunya Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sebagai utusan menyampaikan sesuatu hal khobar atau kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya lagi, kita melihat kue atau melihat jajanan, otomatis bentuk lan rupane jajan Nogosari dengan bentuk lan rupane, bentuk dan wajahnya daripada kue onde-onde pasti berbeda. Padahal daripada bentuk lan rupa tadi bertempat kepada wujud yang menjadikan bentuk lan rupa itu tadi kelihatan. Jadi yang menjadikan kelihatan itu kan wujudnya. Nah, daripada wujudnya menjadikan kelihatan, bentuk lan rupa sebagai penyampai daripada tujuan Allah menjadikan suatu makhluk. Ya, seperti halnya kita melihat kucing, maka bentuk dan rupanya pasti kucing. Tapi daripada wajah daripada kucing dan dihukumi namanya kucing dan dinamai dengan berbagai macam hewan kucing, maka karena di situ disampaikan oleh solanya Allah, solanya Allah, rahmatnya Allah, yang di situ bisa diketahui Allah menciptakan makhluk yang namanya kucing berdasarkan bentuk lan rupa. Tapi tetap bentuk lan rupa tadi bertempat kepada yang menjadikan kucing itu ada dan terbukti keberadaannya. Ini termasuk kesaksian kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu seperti ini. Jadi makanya iblis atau setan itu tidak disertai bentuk lan rupa, cuma disertai dengan nama. Karena apa? Sholat Allah itu ditujukan kepada selain iblis atau setan. Ya, makanya iblis dengan setan
itu tidak ada wajah, bentuk, dan rupa. Jikalau ada yang menggambarkan iblis seperti ini, setan seperti ini, itu kan gambaran daripada orang yang tidak mengetahui bagaimana Allah menciptakan iblis dan setan dengan tidak disertai bentuk dan rupa itu tadi. Jadi memaksakan diri, memaksakan kehendak. Tapi ya nggak apa-apa. Oh, gambari iblis dengan iblis itu berbeda. Gambarnya iblis itu bukan berarti iblis. Tapi bagaimana kita menggambar iblis? Sedangkan iblis tidak disertai bentuk lan rupa. Ya gambare ae yang disertai bentuk lan rupa, yang di situ menunjukkan hajat daripada sang pelukis menyampaikan aspirasinya bahwasanya iblis itu digambarkan seperti yang digambarkan daripada angan daripada si pelukis. Jadi tetap di situ bukan iblis, tapi di situ dimaknai gambarnya iblis. Ya bedanya kalau itu tadi. Kalau fotonya Cak Ropi'i, gambarnya Cak Ropi'i mungkin mirip dengan asli daripada yang digambar. Tapi kalau fotonya iblis kok harus mirip dengan yang digambar. Wong iblis saja nggak kelihatan wajahnya kok digambar. Tapi karena di sini ada sesuatu hal khobar atau informasi daripada hidayah Allah, maka seakan-akan iblis itu digambar dan seakan-akan Allah menjadikan suatu wajah atas wajah iblis itu tadi. Melewati siapa? Melewati permintaan atau doa atau aspirasi daripada si pelukis. Tapi tetap yang dilukis bukan wajahnya iblis, karena iblis tidak disertai wajah oleh Allah, setan tidak disertai wajah oleh Allah. Makanya bentuk lan rupa sebagai bukti bahwasanya sholat Allah ditujukan kepada makhluk selain iblis atau setan. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat bentuk dan rupa, kita harus bersaksi bahwasanya sholat ini ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad tetap melekat di dalam hati, rasa, dan pikiran ketika kita melihat sholatnya Allah. Jadi itu bentuk daripada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, makanya ketika ada orang bertanya, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu itu kan nakseni. Nakseni siapa? Nakseni Allah. Kapan kon petuk karo Gusti Allah? Ini termasuk pertanyaan yang paling dalam. Kapan jo petuk karo Gusti Allah? Kapan, Pak? Kita semuanya itu petuk dengan Allah. Kapan? Tiada makhluk yang berpetukan dengan Allah itu tiada. Karena makhluk itu tidak bersifat ada. Yang bersifat ada itu Allah. Nah, ini. Keenek, tiada makhluk yang sifatnya menghadap Allah itu tiada. Tiada makhluk yang menghadap Allah. Tapi niatan makhluk untuk menghadap Allah itu ada. Kenapa? Niatan daripada makhluk untuk menghadap Allah bagian daripada cerita kehidupan, cerita daripada keabuduan daripada makhluk tadi. Jadi contohnya umpama sampean salat itu kan niat ingsun kita menghadap Allah, menyembah Allah. Maka di situ apa yang kamu rasakan? Apakah di situ ada proses menghadap Allah? Enggak ada. Yang ada cuma merasa niat menghadap Allah. Terus kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana kita bersaksi atas Muhammad sebagai utusan Allah ketika Muhammad sudah meninggal, sudah tidak ada? Ya seperti halnya tadi. Sesungguhnya tidak ada kesaksian kepada Muhammad Rasulullah, itu tidak ada. Yang ada Allah merahmati Muhammad sebagai utusan Allah. Maksudnya bagaimana? Sesuatu hal yang ada pasti jawabannya bersifat wujud. Kalau yang bersifat wujud al-haqu pasti wujud Allah. Sedangkan makhluk yang tidak bersifat wujud pasti
kesaksiannya atas Muhammad Rasulullah terletak kepada niatnya saja. Nah, tadi ketika kita melihat rahmat Allah bentuk lan rupa, ya kita niati, kita bersaksi atas Muhammad utusan Allah. Kenapa? Daripada kesaksian kita atas Muhammad Rasulullah utusan Allah ini tadi, termasuk bagian kita sudah bersaksi adanya suatu kerahmatan Allah yang ditujukan pada Muhammad Rasulullah. Itu kesaksian kita. Nah, daripada kesaksian kita atas Muhammad Rasulullah, termasuk bagian daripada a'budu, ibadah, ketika sudah dililahkan, maka pada hakikatnya tiada kesaksian daripada makhluk atas Muhammad Rasulullah, yang ada kesaksian daripada Allah atas utusannya Allah itu sendiri. Kalau nggak paham ya insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan suatu pemahaman. Karena ilmu-ilmu seperti ini itu untuk diwakili dengan suatu kata-kata bahasa itu sangat sulit. Kenapa? Ya apa gak cerita nih, bagaimana kita menceritakan, kita minum kopi, rasanya kopi itu wajahnya seperti apa? Kan kayak gitu, sulitnya mengaji wahdatul wujud ilmu rasa kan seperti ini. Seperti hanya kita minum kopi, terus kita menceritakan rasanya kopi, bisa apa enggak? Rasanya kopi itu pahit. Loh, rupanya pahit kaya apa? Gak bisa kan? Loh, pahit itu rasanya yo. Nah, gak bisa jawab. Makanya sesungguhnya kalau ilmu sudah tingkatan rasa, pasti akan mendekati ilmu tingkatan yakin. Kalau sudah tingkatan yakin, tinggal keyakinan tadi ditujukan kepada keberadaan siapa. Kalau keyakinan sudah ditujukan kepada keberadaan daripada Allah, maka sifat daripada keyakinan hakul yakin. Tapi keyakinan masih ditujukan kepada rahmat Allah atau ditujukan kepada makhluk-makhluk Allah, itu sifatnya masih terletak kepada apa? Termasuk wasilah. Nah, ketika kita masih nyampe kepada wasilah itu suatu jalan kita untuk mengenal Allah. Berarti tahapan kita masih di dalam suatu torekoh atau suatu jalan perjalanan. Loh, ketika kita masih di dalam perjalanan, apakah mungkin kita sudah dihukumi sudah nyampe kepada tempat tujuan? Sedangkan tujuan daripada kita innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berjalan di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang di situ jejak dan kebenarannya terjamin daripada kebenaran Allah untuk menuju daripada tujuan yang sebenar-benarnya daripada tujuan. Di mana tujuannya? Roji'un. Tujuan roji'un itu ditujukan kepada tujuan bagaimana kita menempatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa lain, kita sudah dikembalikan oleh Allah dan kita sudah disampaikan kepada tempat yang pada hakikatnya yang kita tuju. Makanya daripada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Daripada tiada Tuhan selain Allah, maka pelajarannya Allah itu sifatnya ada, sifatnya wujud. Ketika Allah sudah sifatnya wujud, maka laisa kamitsli syai'un, tiada yang menyamai Allah, termasuk wujud Allah tidak akan sama dengan makhluk. Nah, ketika Allah sudah diyakini dengan hakul yakinnya yang wujud, maka ketika sampean kita semua masih berada di kesaksian atas wujudnya makhluk, berarti kesaksian kita masih dalam tahapan kesaksian yang palsu. Nah, ketika kita bersaksi atas kesaksian yang palsu, maka rasa yang ada pada tujuan utama daripada perjalanan kita untuk menuju kepada Allah, berarti perjalanan daripada kepalsuan tidak akan pernah nyampe dan tidak akan pernah
bertemu dengan Allah. Kenapa? Jalan yang kita tempuh masih jalan yang belum disucikan oleh Allah, karena di jalan itu tadi Allah belum menyampaikan suatu sifat kefatona, sifat kesiddiqan. Jadi di situ sifat Rasulullah tabligh, fatonah, amanah, jadi perjalanan kita harus di jalan Rasulullah Muhammad yang bersifat tabligh, fatonah, amanah. Baru kita akan nyampe kepada tujuan daripada perjalanan yang sesungguhnya. Kepada siapa? Kepada mana? Dan di mana kita bertuju? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Rojiun. Kita akan ditemukan kepada Allah dengan pertemuan Allah itu sendiri. Tolong dipahami. Memang pengajian Rasul itu untuk disampaikan dengan bahasa itu ya, sulit. Tapi kalau nggak pakai kalam seperti ini, bahasa seperti ini, bagaimana kita mengaji? Ono toh sampean doh kono doh kene budal ngaji. Akhirnya ketemu aku. Siap ngaji. Terus bodoh silo tengok. Mulih sampean gak apa? Lah ya. Wis siap ngaji. Fatihah gak ono suarane. Wasilah gak digawe. Teko kene tengok. Ngaji apa, Pak? Ngaji rasa. Rasa apa? Ya rasa sepi. Nah niku. Jadi makanya daripada ngaji secara batiniah yang seperti ini, kita harus hati-hati. Karena satu demi satu kita akan membahas tentang hakul makhluki. Ketika kita sudah menyampaikan hakul makhluk, hak-hak makhluk atas diri kita, maka kita baru akan menempuh tahap awal untuk mencapai jalan yang bersifat tabligh, fatonah, amanah, siti. Jalan yang penuh kebenaran dan disampaikan kepada menuju kebenaran daripada wujud daripada Allah yang hak, wujud Allah yang hakiki. Jadi ketika kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya seluruh bentuk lan rupa termasuk bagian daripada rahmat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah. Dan bagaimana ketika Muhammad Rasulullah sudah meninggal, maka pada hakikatnya dengan kita mengenal bentuk dan rupa, seendak-endake ingatan kita masih ditujukan kepada keinginan kita kepada Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Muka-muka pengajian malam hari ini mungkin tata bahasa yang agak repot karena ya itu tadi, ketika kita minum kopi dan kita menceritakan rasanya kopi mungkin bisa, tapi kalau menunjukkan wajahnya rasa kopi, jelas saya kebingungan. Kenapa? Rasanya kopi tidak disertai oleh Allah suatu wajah. Karena wajah daripada rasanya kopi terletak kepada rasa yang kamu alami masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu pemahaman. Jikalau ada kesalahan ketika kita menyampaikan suatu bahasa yang kurang pas, mudah-mudahan Allah memberikan suatu ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.